Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda sekalian di kelas psikologi agama dan ini adalah video untuk tugas Anda di minggu ini ya, tugas yang berkaitan dengan karakteristik kematangan beragama individu. Ini adalah kelanjutan dari materi tersebut. Tapi kali ini kita akan membahas tentang tugas Anda untuk pertemuan ini. Jadi tugas ini nanti akan berkenaan dengan postingan sosial media Anda yang akan menjelaskan tentang konflik Palestina dengan Israel. Dan ini boleh ditinjau dari sudut manapun, bisa dari sejarahnya, bisa dari ketidaksebandingan powernya misalnya, atau bisa dari berapa banyak konflik yang sudah berjatuhan di masing-masing pihak, bisa dari manapun. Tugas ini bertujuan untuk lebih memahamkan Anda mengenai bagaimana cara memahami konflik besar yang terjadi di dunia dari perspektif psikologi agama. Jadi jangan lupa untuk memasukkan aspek atau sudut pandang psikologi agama di konten Anda ini. Nah, konten ini nanti akan kita posting di sosial media masing-masing, tapi terlebih lagi ini nanti akan kita kumpul di Google Drive seperti biasanya, dan saya akan menyeleksi konten yang menurut saya paling bagus, baik itu dari segi substansi maupun presentasinya, untuk kemudian saya post di sosial media saya, YouTube dan TikTok. Kita mulai dari judul ya. Untuk judul ini bisa apapun yang jelas dia harus berkenaan dengan konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Untuk kali ini tidak ada pertanyaan sebagai panduan Anda membuat konten ini, tidak ada. Anda boleh membuat konten ini dengan format apapun yang Anda suka dan substansi apapun yang Anda suka. Tapi tolong ini dijaga seakurat mungkin. Kenapa begitu? Karena memang sejalan dengan konflik militer ya yang terjadi di sana, tapi kita di sini nih akan, kalau Anda posting konten yang salah, yang tidak benar mengenai Palestina dan Israel ini, maka nanti bisa menimbulkan hoax-hoax yang lain. Jadi kita pengen menghindari itu. Jadi tolong ini nanti seakurat mungkin informasinya. Kalau Anda perlu meriset dulu sebelum bikin konten, silakan. Tapi yang jelas usahakan nilai substansinya ini benar, tidak ada misinformation di situ. Karena tidak ada pertanyaan panduan, maka saya akan lanjut dengan indikator penilaian. Jadi karya ini nanti akan saya nilai berdasarkan 4 aspek. Yang pertama kualitas konten, dan ini usahakan nanti misalnya suaranya jelas terdengar, atau kalau mau pakai subtitle tuh silahkan dibantu pakai subtitle supaya walaupun suaranya sudah jelas tapi lebih gampang dicerna begitu. Dan videonya juga resolusinya usahakan sejelas mungkin, tidak blur, tidak semenarik mungkin intinya. Jadi kalau misalnya menarik itu menurut Anda tuh videonya jelas, tidak ada blurnya, tidak kualitas gambarnya juga bagus gitu ya, pixelnya bagus, nah silakan dipakai. Kemudian kreativitas. Nah ini untuk aspek apapun nanti yang Anda pilih dari penyampaian konten ini, silahkan didesain sekreatif mungkin. Anda bisa menyederhanakan informasi-informasi yang berat dicerna, seperti misalnya histori ya, sejarah konflik Palestina dengan Israel. Ini kan panjang nih, kalau kita baca di buku ini bisa berpuluh lembar ini. Tapi Anda boleh menyederhanakan informasi ini sesuai dengan kreativitas Anda, segampang mungkin dicerna. Yang ketiga, pemahaman konflik. Nah, ini tadi yang saya bilang, supaya tidak terjadi misinformasi, tolong diriset dulu konten yang mau Anda produksi, supaya tidak menimbulkan misunderstanding nanti bagi orang-orang yang menonton video Anda. Dan kita nggak tahu, kadang-kadang viral ini tidak kita sangka-sangka ya, ada orang yang merasa tersinggung kemudian di-share kemana-mana. Nah ini kan gak enak ya kalau misalnya terjadinya karena misinformasi. Jadi usahakan ini seakurat mungkin informasinya. Dan yang terakhir, kelengkapannya. Jadi kalau mau misalnya bahas tentang sejarah perkembangan konflik Palestina dengan Israel ini, buatkan periodisasi yang lengkap. Jadi jangan misalnya di tahun 2000-an aja sampai ke 2023, itu kan baru 23 tahun, padahal ini konflik sudah dari tahun 1948. Jadi usahakan ini informasinya selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Nah, setelah Anda selesai memproduksi konten ini, silahkan ini ditayangkan di konten di sosial media masing-masing, boleh TikTok, boleh Facebook, boleh Twitter, Instagram, apapun itu. Pokoknya sosial media. Semakin banyak orang yang melihat, semakin bagus. Nah, tapi selain itu Anda juga wajib mengumpulkan ini di Google Drive kita nanti yang
tolong Kosmo atau sekretaris nanti bantu ingatkan saya di grup untuk memposting link Google Drive-nya. Dan ini tugas ini harus selesai di hari Kamis minggu depan. Saya kira sudah cukup jelas. Selamat bekerja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.